Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, anak-anakku siswa kelas 11 yang ibu banggakan? Saat ini kondisi wabah COVID-19 belum berakhir, sehingga kalian masih tetap belajar di rumah. Untuk itu kalian harus tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar KD 3.6, yaitu mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan ini yaitu yang pertama, menentukan isi dan struktur teks ceramah. Yang kedua, menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Sedangkan unsur kebahasaan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan isi teks ceramah, kemudian dapat menganalisis struktur teks ceramah. Nah, selanjutnya akan kita bahas ke pokok materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian teks ceramah. Ibu yakin kalian sudah pernah mendengarkan ceramah, baik itu ceramah secara langsung maupun ceramah yang ditayangkan di televisi atau mungkin kalian dengar di radio, atau bisa juga kalian saksikan di internet. Berikutnya akan Ibu sampaikan pengertian teks ceramah ya. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Di samping keterampilan berbicara ceramah, ada keterampilan berbicara yang lainnya juga, yaitu pidato dan khotbah. Ini persamaan ketiga keterampilan berbicara ini, yaitu ketiganya sama-sama pembicaraan di depan orang banyak. Sedangkan perbedaannya yaitu ceramah tadi udah Ibu sampaikan di awal, yaitu menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang, baik bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, maupun bidang-bidang yang lainnya. Sedangkan pidato khususnya pembicaraan di depan umum, tapi lebih cenderung bersifat persuasif, yaitu bertujuan untuk mengajak atau mendorong orang lain untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan kalau khotbah itu berisi tentang pengetahuan mengenai keagamaan dan praktek beribadah. Jadi ketiga keterampilan ini yang membedakan yaitu dari segi isi yang ingin disampaikan kepada khalayak umum. Selanjutnya, agar kalian bisa nanti menyusun teks ceramah dengan runtut ya, akan Ibu tampilkan yaitu struktur teks ceramahnya. Struktur teks ceramah ada 3, yaitu yang pertama, pembuka atau tesis, yaitu berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam eksposisi. Sedangkan bagian yang kedua yaitu berupa isi atau rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan oleh dalam ceramah. Ya, baiklah, selanjutnya akan Ibu tampilkan contoh teks ceramah agar kalian nanti bisa praktek untuk menganalisis struktur teks ceramah. Berikut ini Ibu ambilkan
tercontoh ceramah dari Bapak Menteri Nadiem Makarim pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 kemarin. Ya, itu tampilan yang pertama yaitu yang berupa pembuka. Di situ disampaikan ada salam dulu ya. Kemudian di situ ada sapaan kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara tersebut. Kemudian juga disinggung isu atau pembahasan yang akan disampaikan pada bagian inti nanti. Nah, berikutnya bagian isi. Bisa dilihat bagian isi merupakan rangkaian argumen-argumen tentang topik yang dibahas kaitannya dengan pendidikan hari nasional. Kebetulan ini dihubungkan dengan keadaan kita yang masih mengalami krisis COVID-19. Jadi sekolahan, guru-guru melakukan pembelajaran secara daring atau online. Itu inti dari isi dari ceramah Pak Nadiem. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian penegasan kembali apa yang sudah disampaikan di bagian isi tadi. Demikian tadi analisis dari contoh teks ceramah. Nah, berikutnya supaya kalian lebih paham dan lebih mendalami lagi materi tentang isi dan struktur teks ceramah ini, akan Ibu berikan latihan soal, yaitu pertama, kalian carilah teks ceramah yang lain di internet, cari topik-topik yang aktual ya. Kemudian yang kedua, jelaskan isi dari teks ceramah tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan struktur teks ceramah tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih.